suatu keniscayaan agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya, memberikan pedoman bagi Pancasila, pengambilan kebijaksanaan, dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar loyalitas warga masyarakat dan warga negara terhadap Pancasila tetap tinggi, di lain pihak apatisme dan resistensi terhadap Pancasila bisa diminimalisir. Substansi dari adanya dinamika dalam aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan praksis adalah selalu terjadinya perubahan dan pembaharuan dalam mentransformasikan nilai Pancasila ke dalam norma dan praktik hidup dengan menjaga konsistensi, relevansi, dan kontekstualisasinya. Sedangkan perubahan dan pembaharuan yang berkesinambungan terjadi apabila dua dinamika internal dan penyerapan terhadap nilai-nilai asing yang relevan untuk pengembangan dan pengayaan ideologi Pancasila. Muara dari semua upaya perubahan dan pembaharuan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila adalah terjaganya akseptabilitas dan kredibilitas oleh warga negara atau warga masyarakat Indonesia. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu aktualisasi Pancasila objektif dan subjektif. Yang pertama, aktualisasi Pancasila yang objektif, yaitu aktualisasi Pancasila dalam kelembagaan negara, antara lain legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu juga dalam bidang politik, ekonomi, hukum, maupun bidang kenegaraan lainnya. Yang kedua yaitu aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari aktualisasi yang objektif, karena aktualisasi subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi yang objektif. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila bukan hanya untuk menimbulkan akibat moral, dan ini lebih ditekankan pada sikap dan tingkah laku seseorang, sehingga aktualisasi Pancasila yang subjektif berkaitan dengan norma-norma dan moral. Mengapa pengamalan Pancasila sangat penting diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, karena Pancasila tidak akan memiliki makna tanpa pengamalan. Pancasila bukan sekedar sebagai simbol persatuan dan kebanggaan bangsa, tetapi Pancasila adalah acuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, Pancasila sangat dibutuhkan karena kita memiliki banyak sekali suku, budaya, agama, dan juga secara demografis, kondisi wilayah Indonesia sangat besar dan terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut yang sangat luas. Ini bisa membuat Indonesia sangat cepat berkembang, tetapi juga dapat membuat kehidupan di Indonesia menjadi banyak pandangan sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Yang ketiga, karena eksistensi keindonesiaan baik sebagai bangsa maupun sebagai negara masih dapat bertahan hingga kini berkat pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai yang wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kandungan dari sila-sila Pancasila secara garis besar terbagi atas beberapa tingkatan, yaitu nilai dasar, instrumental, dan praktis. Pancasila juga mengandung nilai moral dan norma yang harus diterima oleh seluruh warga negara, karena hal tersebut menjadi landasan bagi kehidupan bersama di Indonesia. Meskipun Pancasila terdiri dari 5 sila berbeda, tetapi semua saling melengkapi dan menjadikan Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan bersama di Indonesia. Aktualisasi nilai Pancasila dituntut untuk selalu mengalami pembaharuan. Hakikat pembaharuan adalah perbaikan diri dari dalam dan melalui sistem yang ada. Atau dengan kata lain, pembaharuan mengandaikan
dinamika kemungkinan atau dinamik. Potensi dalam pengertian ini adalah kemampuan real subjek dalam hal ini yaitu Pancasila untuk dapat berubah. Subjek sendiri yang berubah dari dalam, mirip dengan teori Whitehead. Setiap satuan aktual sebagai aktus termasuk Pancasila terkandung daya kemungkinan untuk berubah, bukan kemungkinan murni logis atau kemungkinan objektif, seperti batu yang dapat dipindahkan atau pohon yang dapat dipotong. Bagi Whitehead, setiap satuan aktual sebagai realitas merupakan sumber daya untuk proses kemenjadiannya yang selanjutnya. Jika dikaitkan dengan aktualisasi nilai Pancasila, maka pada dasarnya setiap ketentuan hukum dan perundang-undangan pada segala tingkatan sebagai aktualisasi nilai Pancasila atau transformasi kategori tematis menjadi kategori imperatif harus terbuka terhadap peninjauan dan penilaian atau pengkajian tentang keterkaitan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Pembaharuan dan perubahan bukanlah bersumber dari dalam saja, melainkan berasal dari pengaruh luar juga. Terjadinya proses perubahan atau dinamika dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila tidaklah semata-mata disebabkan oleh kemampuan dari dalam atau potensi dari Pancasila itu sendiri, melainkan suatu peristiwa yang terkait atau berealisasi dengan realitas yang lain. Dinamika aktualisasi Pancasila bersumber dari aktivitas di dalam menyerap dan menerima, serta menyingkirkan atau menolak nilai-nilai atau unsur-unsur yang berasal dari luar atau asing. Contoh yang paling jelas dari terjadinya perubahan transformasi dari aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilakukan oleh MPR pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan tahun 2002. Bagi suatu ideologi, yang paling terpenting adalah bukti pengamalannya atau aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu ideologi dapat mempunyai rumusan yang amat ideal dengan ulasan yang amat logis serta konsisten pada tahap nilai dasar dan nilai instrumennya. Akan tetapi, jika pada nilai praksisnya rumusan tersebut tidak dapat diaktualisasikan, maka ideologi tersebut dapat kehilangan kredibilitasnya. Bahkan Moerdiono tahun 1995 sampai 1996 menegaskan bahwa tantangan terbesar bagi suatu ideologi adalah menjaga konsistensi antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksisnya. Sudah tentu jika konsistensi ketiga nilai itu dapat ditegakkan, maka terhadap ideologi itu tidak akan ada masalah. Masalah baru timbul jika terdapat inkonsistensi dalam 3 tataran nilai tersebut. Untuk menjaga konsistensi dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam praktik hidup berbangsa dan bernegara, maka perlu Pancasila formal dan abstrak, umum atau universal, Pancasila yang umum, kolektif, dan bahkan menjadi Pancasila yang khusus, individual, menurut Suwarno tahun 1993. Artinya, Pancasila menjadi sifat-sifat dari subjek, kelompok, dan individual, sehingga menjiwai semua tingkah laku dalam lingkungan praksisnya dalam bidang kenegaraan, politik, dan pribadi.